Halo sob, bersama saya Erdi. Kali ini kita akan belajar perintah dasar SQL di Termux. Sebelum memulai, pastikan menggunakan Termux versi terbaru yang telah dikonfigurasi. Jika belum, silakan ikuti tutorial tentang cara install dan setting Termux. Link di deskripsi. Untuk langkah pertamanya, kita install dulu MariaDB dengan menjalankan perintah pkg install MariaDB. Jika muncul prompt seperti berikut, tinggal tekan enter saja. Setelah itu, kita jalankan server MariaDB dengan menjalankan perintah mariadbd. Kemudian buat session baru di Termux. Nah, di sini kita akan mengatur password root pada MariaDB. Pertama, kita jalankan MariaDB dengan username root. Kemudian kita periksa apakah database MySQL ada atau tidak. Jika database MySQL ada, maka kita dapat mengganti password root pada MariaDB. Kita gunakan database MySQL dengan menjalankan perintah use MySQL. Kemudian kita ganti password root dengan menjalankan perintah berikut. Di sini, password yang saya gunakan adalah admin123. Setelah itu, kita muat ulang database dengan menjalankan perintah plus privileges. Kemudian kita keluar dengan menjalankan perintah exit. Lalu kita coba jalankan MariaDB dengan username root dan dengan password yang telah kita buat sebelumnya. Sebelum memulai belajar perintah dasar SQL, yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap perintah SQL diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita mulai belajar perintah dasar SQL. Perintah pertama yang akan kita pelajari adalah perintah untuk membuat database. Untuk membuat database, kita hanya perlu memasukkan perintah create database, nama database. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat database latihan dengan menjalankan perintah create database latihan. Nah, di sini, agar database tersebut dapat kita kelola, kita perlu menggunakan database tersebut. Untuk dapat menggunakan suatu database, kita perlu menjalankan perintah use nama database. Sekarang kita coba gunakan database latihan dengan menjalankan perintah use latihan. Nah, di sini sekarang kita dapat mengelola database latihan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat tabel di database. Untuk dapat membuat tabel di database, kita dapat mengikuti perintah berikut. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat tabel pengguna dengan struktur sebagai berikut. Adapun untuk perintah SQL-nya, silakan ikuti perintah berikut. Setelah itu, kita periksa apakah tabel yang kita buat ada atau tidak dengan menjalankan perintah show tables. Jika tabel yang kita buat ada, maka proses pembuatan tabel di database telah berhasil. Sekarang kita coba periksa struktur dari tabel yang telah kita buat dengan menjalankan perintah berikut. Selanjutnya, kita akan belajar melakukan operasi create, read, update, dan delete pada tabel yang ada di database. Kita mulai dengan operasi yang pertama, yaitu operasi create. Operasi create adalah perintah yang digunakan untuk membuat data pada suatu tabel di database. Adapun perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan operasi ini adalah sebagai berikut. Insert into, nama tabel, dalam kurung nama kolom, values, dalam kurung nilai. Sekarang, kita coba masukkan data berikut pada tabel yang telah kita buat sebelumnya.
Selanjutnya, operasi yang akan kita pelajari adalah operasi read. Operasi read adalah perintah yang digunakan untuk membaca atau menampilkan data pada suatu tabel di database. Adapun perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan operasi ini adalah sebagai berikut. Select, nama kolom, from nama tabel. Atau jika ingin menambahkan suatu kondisi pada operasi ini, tinggal kita tambahkan where clause di bagian akhirnya. Select, nama kolom, from nama tabel, where kondisi. Sekarang kita coba jalankan beberapa operasi read pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, kita coba dapatkan semua data yang ada di tabel pengguna dengan menjalankan perintah select bintang from pengguna. Tanda bintang di sini digunakan untuk menandai seluruh kolom yang ada di tabel pengguna. Kemudian, kita coba dapatkan semua data pengguna dengan beberapa kolom saja, dengan menjalankan perintah select ID, nama, usia, from pengguna. Setelah itu, kita coba dapatkan data pengguna berdasarkan alamat Bandung. Select bintang from pengguna where alamat sama dengan Bandung. Selanjutnya, operasi yang akan kita pelajari adalah operasi update. Operasi update adalah perintah yang digunakan untuk memperbarui atau mengubah data pada suatu tabel di database. Adapun perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan operasi ini adalah sebagai berikut. Update, nama tabel, set, data yang ingin diubah, where kondisi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu menambahkan suatu kondisi pada saat menjalankan operasi ini. Jika tidak menambahkan suatu kondisi, maka seluruh data yang ada di tabel akan diperbarui. Sekarang kita coba jalankan beberapa operasi update pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, kita coba perbarui salah satu data yang ada di tabel pengguna. Misalnya, di sini saya akan memperbarui alamat si Asep menjadi Bandung. Kita coba jalankan perintahnya. Update pengguna, set alamat sama dengan Bandung, where ID sama dengan 2. Nah, di sini alamat si Asep telah berhasil diperbarui. Sekarang kita coba perbarui seluruh data usia menjadi 22. Update pengguna, set usia sama dengan 22. Nah, di sini seluruh usia data pengguna telah berhasil diperbarui. Selanjutnya, operasi terakhir yang akan kita pelajari adalah operasi delete. Operasi delete adalah operasi yang digunakan untuk menghapus data pada suatu tabel di database. Adapun perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan operasi ini adalah sebagai berikut. Delete from nama tabel, where kondisi. Sama halnya dengan operasi update, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu menambahkan suatu kondisi pada saat menjalankan operasi ini. Jika tidak menambahkan suatu kondisi, maka seluruh data yang ada di tabel akan terhapus. Sekarang kita coba jalankan beberapa operasi delete pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, kita coba hapus salah satu data yang ada di tabel pengguna. Misalnya, di sini saya akan menghapus data si Ujang. Delete from pengguna, where ID sama dengan 1. Nah, di sini data si Ujang telah berhasil dihapus. Sekarang kita coba hapus seluruh data pengguna dengan menjalankan perintah delete from pengguna. Oke sob, segitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.